Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya. Kita akan bahas soal-soal tes potensi akademik. Di sini akan ada dua soal. Langsung saja, soal pertama adalah nomor 58. Kita baca terlebih dahulu ya. Perbandingan jumlah permen coklat dan permen susu dalam suatu toples adalah 5:7. 5:7. Sedangkan perbandingan permen kopi, dan permen coklat adalah 6:2. Jika selisih permen susu dan coklat adalah 8, maka jumlah ketiga jenis permen dalam toples tersebut adalah, kita langsung aja ke bentuk matematikanya. Kita ada permen susu, permen coklat banding permen susu, kita bisa tulis, saya permisalkan coklat itu C ya, C banding S sama dengan 5:7. Oke. Terus, sedangkan perbandingan permen kopi banding coklat sama dengan 6:2. Nah, lalu ada jika selisih permen susu S ya teman-teman, permen susu dan coklat adalah 8, kurangi coklat sama dengan 8. Nah, kita langsung aja lihat, kita masukkan aja. Kalau di sini kan C banding S sama 5:7, berarti untuk mencari nilai C berarti kan sama dengan 5S per 7 ya teman-teman. Nah, dari perbandingan ini 5S per 7, maka kita bisa tulis S kurangi 5S per 7 sama dengan 8 tadi. Maka bisa ditulis 2/7S sama dengan 8. S sama dengan 56 bagi 2, 28. Oke, kita simpan S 28. Lalu yang kita lihat, kita cari S. S sudah ada ya, kita cari C coba. C adalah 5S per 7 ya teman-teman. Maka C sama dengan 5S, 5 kali 28. Ini 28 di per 7 sama dengan 20. Oke, kita simpan C20, S28. Kita ke bawah dikit. Nah, kita perlu mencari permen kopi ya teman-teman, karena belum diketahui. Kita pakai perbandingan yang ini. Oke, jadi kalau ditarik ini, nilai K adalah sama dengan 6C per 2. Oke. Maka 6C itu C berapa? C20. 6 kali C, 6 kali 20 dibagi 2 sama dengan 120 dibagi 2 adalah 60. Nah, udah ketemu semua, coklat, susu, dan kopi sudah ketemu semua. Kita lihat pertanyaannya adalah jumlah ketiga jenis permen tersebut. Maka kita jumlahkan di sini 60. Kita jumlahkan semua, 60 ditambah 28 tambah 20 sama dengan berapa itu teman-teman? 108. Jadi jawabannya adalah A. Oke, mudah ya teman-teman. Kita lanjut ke soal kedua. 59. Seorang mengendarai mobil ke tempat kerjanya selama 1 jam dengan jarak 30 km. Jika dia terlambat berangkat 10 menit, kecepatan yang harus digunakan agar sampai ke kantor adalah, nah kita coba coret-coret. Jika dalam 1 jam dia bisa menempuh jarak 30 km.
Nah, jika dia berangkat 10 menit, jika dia terlambat berangkat 10 menit, kecepatan yang harus digunakan agar sampai ke kantor adalah, maka terlambat 10 menit itu tuh sebenarnya berapa jam sih? Berapa jam 10 menit itu? 10 menit adalah seper 60 ya teman-teman. Seper 60 itu seper 6 jam. Nah, sebenarnya kan jatahnya 1 jam itu bisa 30 km nih. Udah bisa sampai kantor 1 jam. Nah, karena dia terlambat, jadi waktunya dia berkurang. Jadi 1 jam dikurangi seper 6 jam. Dia hanya butuh waktu 6/6 kurangi 1/6 adalah 5/6 jam. Dia waktunya segini. Nah, kita kembali lagi ke sini. 1 jam sama dengan 30 km. Maka kecepatannya adalah 30 meter bagi 1 berarti ya 30 km per jam. Nah, 30 km per jam. Terus di sini karena dia telat 10 menit, maka dia hanya punya 5/6 jam. 5/6 jam. Artinya lebih sedikit dari 1 jam. Lebih sedikit dari 1 jam, maka kecepatannya dia harus lebih daripada 30 km karena dia mengejar waktu agar sampai kantor gitu. 5/6 jam sampai kantor harus memiliki kecepatan berapa kilometer per jam. Artinya dia harus lebih dari 30 km. Maka kita bisa cek di perbandingan jika 1 jam 1 jam per 5/6 sama dengan 1 jam 30 km. Maka di sini berbanding terbalik ya teman-teman. Maka kita bisa lihat dan bisa kita tulis X per 30 km per jam. Nah, kenapa 30-nya di bawah? Karena kan 1 jam itu dia 30 km. Nah, 5/6 jam berarti harus melebihi 30 km per jam. Artinya dia lebih sedikit jamnya, waktunya lebih sedikit, maka kecepatannya harus lebih tinggi. Jika 1 jam saja 30 km, maka 5/6 jam yang lebih sedikit itu artinya harus lebih dari 30 km per jam. Maka di sini berbanding terbalik perbandingannya. Jadi kita bisa lihat di sini 5/6 X sama dengan 30. Ini kecepatan buat per 5/6 jam ya. Berarti X sama dengan berapa itu teman-teman? 180 dibagi 5 sama dengan 36 km per jam. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah B. Ini saya usahakan saya jelaskan secara runtut ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa, maka hal semacam ini bisa dipercepat, maksudnya bisa langsung menulis perbandingan seperti itu. Jadi untuk menjawabnya pun lebih cepat. Ini karena ini saya ingin memberikan wawasan buat yang belum bisa, yang belum tahu, seperti inilah caranya dari awal sampai akhir. Jadi jawabannya adalah 36 km. Oke teman-teman, bisa ya teman-teman. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.